Assalamualaikum teman-teman. Kalian nemu video ini lagi ngapain nih? Lagi belajar bahasa Inggris? Lagi cari penjelasan tentang tenses? Atau masih bingung nih, kenapa kadang kata kerja bahasa Inggris ditambah S atau IS? Nah, pas banget nih. Di video ini aku akan bahas salah satu materi bahasa Inggris yang kelihatannya gampang. Karena kalau dilihat dari namanya sih ada kata simpulnya. Tapi ternyata ini masih sering bikin siswa-siswa bingung nih, yaitu simple present tense. Tapi sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Ica Devisulistian. Kalian bisa panggil aku Ica. Aku adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, sebelum masuk ke materinya, coba deh aku mau tes dulu. Kalau kalian mau bilang dia belajar bahasa Inggris setiap hari, dalam bahasa Inggris, menurut kalian mana jawaban yang tepat? She study every day atau she studies every day? Kalau kalian jawab she studies every day, yes, that's the correct answer. Tapi kalau tadi kalian tuh sempat kepikiran jawabannya itu she study every day, jawabannya masih kurang tepat ya. Tapi tenang aja, kalian gak sendirian karena masih banyak siswa yang sering lupa kalau dalam simple present tense subjek seperti she, he, it, kata kerjanya atau verbnya ditambahkan s atau is. Seperti tadi yang aku bilang, kesalahan ini memang sering terjadi. Nah, kok bisa ya sering terjadi? Dia bisa dibaca di artikel ini. Jadi dalam penelitian Nadila dan kawan-kawan dijelaskan bahwa siswa sering merasa kesulitan dalam memahami tenses karena dalam bahasa Indonesia kata kerjanya tidak berubah berdasarkan waktu. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa simple present tense nggak cuma dipakai untuk kebiasaan atau aktivitas yang berulang, tapi juga bisa digunakan untuk fakta umum sampai dengan sesuatu yang berhubungan dengan jadwal. Nah, tadi kita sudah lihat kalau hal kecil seperti penambahan S atau IS aja itu masih bikin siswa bingung. Jadi, supaya nggak makin bingung dan bisa lebih paham kapan harus menggunakan simple present tense dengan tepat, sekarang kita masuk dulu yuk ke pengertian dasar dari simple present tense itu sendiri. Simple present tense adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan rutinitas, fakta umum, kondisi, dan juga jadwal yang sudah tetap. Contohnya bisa berupa aktivitas sehari-hari, fakta ilmiah, atau jadwal seperti jadwal kelas atau jadwal transportasi. Dalam simple present tense ada 3 bentuk kalimat yang perlu teman-teman pahami, yaitu positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence atau kalimatannya. Sebelum membahas ketiga bentuk kalimat tersebut, ada satu aturan penting yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, yaitu perubahan bentuk kata kerja atau verb. Simpelnya gini teman-teman, dalam simple present tense, kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya ditambahkan s atau is, tapi ingat ya, ini hanya berlaku untuk positive sentence. Contohnya gini, dari kata work jadi works, read jadi reads. Kelihatannya simpel kan? Tapi justru bagian ini yang sering bikin siswa terkecoh. Makanya kita perlu tahu dulu nih, kapan kita harus pakai is dan kapan kita harus pakai s. Catat ya teman-teman, karena untuk penambahan is hanya pada huruf akhiran kata kerja tertentu. Tambahin is kalau kata kerjanya berakhiran ini ya teman-teman. Dan untuk contohnya ini ya teman-teman,
Nah, tapi kalau kata kerjanya berakhiran konsonan Y, Y-nya itu diubah jadi I. Setelah itu ditambahkan IS. Contohnya ini ya, study jadi studies, cry jadi cries. Jadi jangan asal langsung tambahin IS ya teman-teman, tetap lihat dulu nih akhiran hurufnya itu apa. Terus kapan ya kita itu harus menambahkan S pada kata kerja? Jawabannya adalah selain dari akhiran huruf ini ya teman-teman. Contohnya seperti tadi, work jadi works gitu ya teman-teman, gampang kan sebenarnya. Nah, ini baru aturan dasar ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke bentuk kalimatnya ya. Bentuk kalimat yang pertama adalah positive sentence. Pada kalimat inilah kita perlu menambahkan S atau IS pada kata kerja atau verb jika subjeknya she, he, it. Ingat ya, polanya subject plus verb 1 atau bentuk kata kerja dasar. Pola ini biasanya digunakan kalau subjeknya I, you, they, we. Contohnya, I like chicken. Sebenarnya nggak jauh beda ya kalau untuk subjeknya she, he, it, polanya itu subject plus verb 1 tapi ditambahkan S atau IS dengan memerhatikan akhiran huruf kata kerjanya. Jadi harus disesuaikan, jangan asal tambahin S atau IS berdasarkan feeling ya. Contohnya, she studies every day, artinya dia belajar setiap hari. Kenapa jadi studies? Karena kata kerja study berakhiran konsonan Y. Nanti kalau kalian nemu soal yang diminta untuk benerin kalimat yang salah, contohnya gini, she worked in an office. Jangan jawab workers karena feeling, apalagi dari hasil tang pintung kanjeng baju nono ya. Jawaban yang tepat adalah she works in an office, bukan workers, apalagi workies gitu ya. Gampang kan? Kalau tadi kita sudah belajar membuat kalimat positif, sekarang kita lihat gimana caranya mengungkapkan sesuatu dalam bentuk negative sentence. Untuk membuat kalimat negatif, polanya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1. Jadi meskipun subjeknya she, he, it nggak perlu ditambahin S atau IS pada kata kerjanya. Kenapa? Karena udah ada does. Lalu, kapan ya kita pakai does? Pakai does kalau subjeknya she, he, it. Contohnya, she does not study every day. Artinya, dia tidak belajar setiap hari. Lalu, kapan ya kita pakai do? Pakai do kalau subjeknya I, you, they, we. Contohnya, I do not understand. Jelas ya? Sekarang yuk kita lanjut ke bentuk interrogative sentence. Namanya aja interrogative sentence ya guys. Jadi kalau kalian mau bertanya, bentuk yang dipakai adalah interrogative sentence. Polanya, do or does plus subject plus verb 1, jangan lupa dikasih tanda tanya. Karena masih banyak juga nih siswa yang nggak menambahkan tanda tanya pada interrogative sentence. Contohnya, does she study every day? Di situ nggak dikasih tanda tanya. Masih kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah does she study every day? Dikasih tanda tanya. Artinya, apakah dia belajar setiap hari? Tapi kalau misalkan itu nggak dikasih tanda tanya, jadinya flat aja, apakah dia belajar setiap hari? Bukan kalimat tanya, nggak ada tanda tanyanya. Ingat ya, kapan pakai do, kapan pakai does. Pakai do kalau subjeknya I, you, they, we. Pakai does kalau subjeknya she, he, it. Kalau sudah ada does, verb kembali ke bentuk kata kerja pertama. Jangan tambahin S atau IS. Sampai sini pola dasarnya sudah jelas ya. Sekarang kita bahas kapan sih simple present tense dipakai. Penggunaan pertama pada simple present tense adalah untuk mengungkapkan kebiasaan atau yang disebut sebagai present habit.
Namanya aja kebiasaan ya teman-teman, pasti dilakukan secara berulang atau rutin. Contohnya, I wake up at 6 every morning. Artinya, saya bangun jam 6 setiap pagi. Karena ini dilakukan terus-menerus, pakailah simple present untuk mengungkapkannya. Untuk present habit, ada signal words-nya ya teman-teman, atau penanda yang menunjukkan itu sebuah kebiasaan. Contohnya kata every day, every morning, always, usually, and often. Jadi kalau kalian mau bilang suatu kegiatan yang rutin, kalian ingin mengungkapkan suatu rutinitas seperti belajar setiap malam atau olahraga setiap weekend, kalian bisa pakai simple present tense. Tapi ternyata penggunaannya nggak berhenti di situ aja ya teman-teman. Jadi selain untuk mengungkapkan suatu kebiasaan atau rutinitas, simple present tense juga dipakai untuk menyatakan fakta umum atau scientific facts. Contohnya, the earth revolves around the sun. Artinya, bumi mengelilingi matahari. Contoh lainnya, the sun rises in the east. Artinya, matahari terbit dari timur. Kenapa pakai simple present tense untuk kalimat tersebut? Karena ini fakta yang sudah banyak orang tahu, termasuk kalian. Jadi nggak cuma segelintir orang yang tahu hal tersebut. Makanya masuk ke scientific facts dan menggunakan simple present tense. Kalau scientific facts itu banyak orang yang tahu atau suatu pengetahuan umum, sekarang kita masuk ke penggunaan yang lebih personal atau bukan sesuatu pengetahuan umum, bisa cuman segelintir orang aja nih yang tahu, yaitu present condition. Present condition digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan yang bersifat personal atau pribadi. Contohnya, he knows the answer. Artinya, dia tahu jawabannya. Contoh lainnya, she learns English. Artinya, dia belajar bahasa Inggris. Mungkin ini agak mirip ya sama scientific facts kalau nggak terlalu paham sama materi scientific facts. Jadi, simpelnya gini teman-teman. Bedanya kalau scientific facts itu membahas sesuatu yang bersifat umum. Sedangkan present condition lebih fokus pada keadaan seseorang atau sesuatu. Tapi ada satu fakta yang menarik lagi nih guys. Simple present ternyata juga dipakai untuk masa depan. Siapa nih yang terlintas pertanyaan? Oh, kok bisa pakai simple present tense? Bukannya untuk masa mendatang pakainya future tense? Emangnya bisa ya? Kan dari namanya aja present. Jadi gini guys, bisa digunakan kalau kegiatannya sudah punya jadwal yang tetap dan jadwalnya bukan jadwal yang bersifat personal. Biasanya jadwal ini dibuat oleh sekolah, perusahaan, stasiun, atau bandara. Contohnya, the class starts at 7 o'clock. Artinya, kelas dimulai jam 7. Contoh lainnya, the train leaves at 8 a.m. Artinya, kereta berangkat jam 8. Jadi, walaupun belum terjadi atau terjadinya itu di waktu yang mendatang, kita tetap pakai simple present karena jadwalnya sudah pasti dan tidak bersifat personal. Berbeda dengan I will study tonight. Ini sudah masuk ke future tense ya teman-teman. Ini pakai will karena ini bersifat rencana pribadi. Jadi intinya gini, simpelnya, jadwal tetap dan gak bersifat pribadi pakainya simple present. Tapi kalau rencana pribadi baru pakainya will atau future tense. Terakhir, kita akan membahas jenis kata tertentu yang juga sering muncul dalam simple present tense. Jadi pada bagian yang terakhir, kita akan bahas
non-progressive verbs atau yang disebut juga stative verbs. Kalau tadi kita sudah membahas berbagai fungsi dari simple present tense, sekarang kita akan melihat jenis kata tertentu yang juga sering digunakan dalam tense ini. Simpelnya gini ya teman-teman, non-progressive verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan pikiran, perasaan, keadaan, pendapat, atau kepemilikan. Jadi, kata kerja ini biasanya tidak menggambarkan suatu aktivitas, tetapi lebih menunjukkan kondisi atau keadaan. Contohnya seperti know, like, believe, understand, remember. Nah, untuk contoh kalimatnya gini, I know the answer, seperti contoh yang sebelumnya. Terus ada juga contoh she likes music, dia suka musik. They understand the lesson, artinya mereka memahami pelajaran tersebut. Kalau kita perhatikan, contoh-contoh kalimat tersebut menunjukkan kondisi atau perasaan, bukan aktivitas, ya kan? Berarti yang digunakan tetap simple present tense. Jadi kalimatnya tetap I know the answer, bukan I'm knowing the answer. Jawabannya tetap she likes music, bukan she is liking music. Oke? Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, aku mau simpulkan dulu apa aja nih yang udah kita bahas di video ini. Hari ini, kita sudah belajar bahwa simple present tense ternyata enggak cuma dipakai untuk mengungkapkan kebiasaan atau rutinitas yang berulang, tapi juga digunakan untuk mengungkapkan fakta umum, kondisi, jadwal tetap, dan juga beberapa jenis kata kerja tertentu atau non-progressive verbs. Selain itu, kita juga sudah membahas 3 bentuk kalimat dalam simple present tense, yaitu positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Kita juga belajar kapan kita harus menambahkan s atau is pada verbs, serta kapan juga kita menggunakan do dan does dalam suatu kalimat. Jadi kalau sebelumnya kalian masih suka bingung dari kata study kok jadi studies, semoga setelah menonton video ini jadi lebih paham ya teman-teman. Teman-teman, karena aku juga masih belajar, jadi kalau ada bagian yang kurang tepat, feel free untuk kasih masukan ya. Correct me if I'm wrong guys. Dan juga kalau masih ada yang kalian bingungin, boleh banget ya kalian bertanya dengan cara klik kolom komentar dan kirimkan pertanyaan kalian ya, biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa kasih like, dan kalian juga bisa save video ini biar lebih gampang kalau mau review lagi materi yang sudah kita bahas di video ini. Terakhir yang mau aku sampaikan sebelum menutup pembahasan ini, jangan lupa ya teman-teman, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Aku Ica Devi Sulistian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.